Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Di sini saya akan membahas fitur yang akhirnya dimunculkan di aplikasi YouTube Studio. Wah, fitur apa itu? Yuk kita bahas, tapi sebelum itu alangkah baiknya subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar YouTube di channel ini. Oke, kita langsung aja mulai. Jadi untuk fiturnya itu adalah fitur reset. Pasti kalian juga udah pada kenal lah ya terkait fitur ini. Fitur ini sebelumnya itu hanya muncul di YouTube Studio Beta di brosur ya, belum di aplikasi YT Studio. Dan akhirnya ini muncul juga. Saya udah nunggu lama ya terkait fitur reset ini muncul di aplikasi YT Studio. Pokoknya aku seneng banget ya akhirnya muncul. Dan untuk kalian yang mungkin belum muncul, coba kalian update dulu aplikasi YouTube Studio-nya di Play Store ya. Kalian tinggal ketikkan aja YouTube Studio dan kalian update. Untuk kalian yang mungkin belum update ya. Dan kalau udah update, kalian tinggal masuk ya dan gunain fiturnya. Tapi kalau memang tetap fiturnya belum muncul, kalian tinggal tunggu aja. Mungkin kalian belum kebagian ya. Jadi mohon bersabar ya. Nah, di sini aku akan jelaskan terkait fitur reset ini dan aku akan bacakan informasinya di bantuan YouTube supaya apa yang aku kasih tahu ke kalian itu tidak salah ya. Nah, kita langsung aja masuk ke bantuan YouTube. Nanti untuk linknya aku sertakan juga deh di deskripsi video biar kalian paham ya. Nah, fitur reset ini gunanya untuk kita mempelajari apa yang dicari audiens Anda dan penonton di seluruh YouTube. Ya, ini seperti kita gunakan aplikasi pihak ketiga ya, seperti Tapedi atau vidIQ. Pasti kalian pernah lah gunainnya ya. Nah, sama kok ya seperti itu. Tapi ya dengan hadirnya fitur reset ini ya kita nggak perlu lagi lah gunakan aplikasi pihak ketiga tadi ya, karena ya dengan fitur ini juga sangat membantu ya. Apalagi ini sudah langsung disediakan sama YouTube dan kita bisa menggunakan fitur reset ini secara gratis. Enak banget kan ya. Nah, di sini kita lanjut. Anda dapat menggunakan tab reset di YouTube Analytics. Dari tab reset ini dapat membantu Anda menemukan kesenjangan konten ya. Kesenjangan konten ini juga dapat membantu Anda memikirkan berbagai ide video yang mungkin ingin ditonton oleh penonton ya. Dan di sini untuk melihat fitur tab reset di aplikasi YT Studio. Nah, ini untuk caranya ya ada. Yang pertama, buka aplikasi YouTube Studio. Yang kedua, dari menu bawah ketuk analitik. Yang ketiga, dari menu teratas ketuk reset, dan disitulah kalian memulai memasukkan istilah penelusuran di kotak penelusuran. Untuk menyimpan istilah penelusuran, ketuk simpan. Nah, ini untuk melihat tab resetnya ya. Kita coba scroll ke bawah ini. Nah, di sini kita bisa pelajari untuk informasi yang ditampilkan kartu reset ya. Kita pelajari dulu di sini ya, yang ini dulu. Kenapa aku bilang yang ini dulu? Karena saat kalian masuk ke tab reset, itu yang muncul itu data yang seperti ini nih. Misalnya dari penelusuran teratas, temukan topik lainnya, video terbaru terkait, kesenjangan konten terkait ya. Dan saat kalian masuk kan muncul ini nih ya, data ini nih yang aku bacakan tadi. Nah, itu adalah data hasil dari audiens Anda atau penonton channel kamu ya, yang nonton channel kamu gitu ya. Dan kita bisa baca nih tuh ya, kita bisa baca salah satu lah, misalnya temukan topik lainnya. Kartu ini menampilkan topik konten yang ditonton oleh audiens Anda. Udah jelas ya, audiens kamu ya kan? Berarti bener kan ya, dari penonton kamu yang muncul, atau data yang muncul itu dari penonton kamu sendiri ya, bukan seluruh YouTube atau penonton seluruh YouTube.
Nah, itu beda lagi. Nanti aku akan kasih tahu lagi ya. Nah, kalian bisa baca dulu nih ya. Oh iya, tadi juga aku udah sertakan ya. Nanti aku juga akan sertakan linknya deh di deskripsi. Aku udah kasih tahu tadi ya. Kita coba masuk dulu yuk untuk ke aplikasi YT Studio ya. Biar kalian gak bingung lah. Oke, kita langsung masuk dulu. Sambil berjalan lah ini ya. Nah, aku langsung aja masuk ke menu analitik ya. Nah, pasti kalian tahu lah bagian ini yang bawah, samping konten. Kalau udah, kalian lihat bagian atas ini. Nah, ini ada fitur reset. Klik aja. Nah, ini yang aku jelaskan tadi. Tuh, ada penelusuran teratas ya. Temukan topik lainnya. Tuh, video terbaru terkait ya, kesenjangan konten terkait. Sama kan? Tuh ya. Tapi sayangnya ini masih terbatas ya. Jadi yang muncul data ini adalah dari penonton Amerika Serikat atau penonton luar ya. Kalian lihat aja tuh video-videonya ya. Masih penonton luar tuh yang munculnya ya. Ya, kita tunggu aja lah. Semoga aja nanti yang dari Indonesia game muncul. Tapi ini juga ada nih. Cuman ya ini nggak berhubungan sih ya dengan channel aku atau topik channel aku. Ini ada beberapa muncul ya. Cuman kebanyakan ini penonton luar gitu ya. Jadi masih terbatas lah sayangnya ya. Tapi juga saat kita nih menggunakan fitur reset ini, terus kita juga mau memilih topik itu untuk dibahas di channel kita, di situ juga kita jangan sembarangan ya, jangan sembarangan milih gitu ya. Misalnya di sini yang muncul itu ada mancing. Kita itu bahas di channel kita. Padahal channel kita sendiri itu beda gitu ya. Misalnya kan channel aku tutorial. Terus di sini kita nemu topik mancing. Terus kita bahas deh di channel kita. Ya kan itu beda ya, beda. Walaupun penonton kita suka mancing. Ya pastinya kan kita juga kadang suka beda-beda ya. Kadang kita suka tutorial YouTube, kadang kita suka mancing, dan kita pergi ke YouTube itu kadang kan kita nonton berbagai topik ya di YouTube, banyak kan ya. Jadi saat kalian memilih itu ya kalian harus benar-benar dan harus sesuai dengan channel kalian. Paham ya? Nah, itu. Dan ini udah jelas ya. Nah, udah jelas. Kalau udah jelas, kita bisa lanjut. Dan di sini ada kesenjangan konten ya. Nanti aku bahas lebih lanjut lah. Ya, belakangan nanti aku akan jelaskan, karena nanti di bantuan YouTube yang aku bacakan tadi itu juga ada terkait kesenjangan konten. Jadi nanti aku jelaskan, oke? Nah, kalau udah paham di sini, dan tentunya kadang kita juga pengen kan mengetahui topik tersebut ya, apakah disukai penonton kita ya, ataupun kita pengen mengetahui aktivitas audiens ya atau penonton. Nah, kalian bisa menggunakan yang ini, penelusuran atau telusuri, dan kita tinggal ketikkan aja topik ya yang mau kita ketahui. Misalnya thumbnail YouTube ya. Nah, muncul ya. Dan di sini aku nggak mau lanjut dulu. Kita bisa pelajari dulu di bantuan YouTube. Kita masuk dulu ke sini ya. Nah, kita tinggal pergi ke sini nih, ya. Setelah memasukkan atau mengetuk istilah penelusuran, Anda dapat melihat aktivitas penonton yang terkait dengan topik tersebut, ya. Nanti itu data yang muncul itu
ada beberapa ya. Yang pertama adalah aktivitas audiens Anda. Ini menunjukkan seberapa populer topik tersebut di kalangan audiens Anda atau penonton kamu ya. Penonton kamu nih yang sering nonton channel kamu. Nah, yang kedua adalah ditelusuri oleh penonton YouTube. Nah, kalau ini beda lagi ya. Kalau yang kedua ini, data yang ditampilkan itu berdasarkan penelusuran populer yang dilakukan oleh penonton di seluruh YouTube untuk topik tersebut. Paham ya? Yang ketiga, ditonton oleh penonton YouTube ya. Menampilkan video populer yang ditonton oleh penonton di seluruh YouTube untuk topik tersebut. Nah, kalau yang kedua ini ditelusuri ya. Seperti kita ya mencari video lah, ditelusuri. Kalau yang ketiga ini ditonton. Paham ya? Lalu yang keempat adalah topik terkait ya. Ini menampilkan topik yang terkait dengan istilah penelusuran Anda. Ya. Paham ya? Dan di sini juga ada keterangan tuh, catatan. Untuk saat ini, fitur ini dibatasi untuk aktivitas dari penonton di Amerika Serikat. Ya, ini udah ada keterangannya. Ya, semoga aja ini fiturnya lebih diinikan lagi ya. Apalagi ini muncul dari data penonton di Indonesia. Semuanya tuh, enak banget ya. Jadi kita lebih mudah tuh untuk menemukan ide untuk konten kita yang sesuai dengan channel kita. Apalagi kan kita bisa melihat data dari audiens kita sendiri atau penonton kita sendiri. Nah, kita lanjut masuk ke aplikasi YT Studio-nya. Di sini kita langsung tekan aja. Di sini ubah aja deh untuk topiknya, misalnya monetization aja ya, atau monetisasi, biar lebih seru lah. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini nih yang aku jelaskan tadi ya, terkait aktivitas audiens Anda, ditelusuri oleh penonton YouTube, ditonton oleh penonton YouTube. Terakhir ini topik terkait. Nah, di sini lumayan nih untuk topik monetization atau topik monetisasi. Nah, untuk aktivitas audiens Anda ini lumayan ya, datanya muncul. Berapa banyak orang yang menonton ini? Ya pasti kalian juga kelihatan sendiri lah ya, datanya seperti itu. Di sini untuk ditelusuri oleh penonton YouTube. Nah, ini pada muncul ya, terpopuler ya, dan kesenjangan konten. Nah, ini juga ada nih kesenjangan konten akhirnya ya. Dan lebih enaknya ya, kita tuh juga bisa melihat volume ya, volume penelusurannya, atau seberapa banyak sih orang yang nyari terkait topik tersebut ya. Di sini ada sedang, rendah, dan juga tinggi. Paham ya? Nah, ini untuk kesenjangan konten mau aku bahas kok, sabar ya. Ini kesini dulu. Ditonton oleh penonton YouTube. Nah, ini ada muncul ya, terbaru dan terpopuler. Ini juga kita bisa lihat lainnya ya. Misalnya kita pengen melihat lebih detail, kita juga bisa menonton videonya langsung dari sini, atau kita bisa menekan videonya, nanti kita itu ya diarahkan ke YouTube lah untuk menonton videonya ya, seperti itu. Nah, ini topik terkait. Tuh, yang lain juga pada muncul ya, terkait Google AdSense nih, ada nih. Mungkin kalian pengen mengetahui topik terkait ini, boleh kalian langsung tekan aja. Nanti akan muncul datanya seperti ini. Contohnya nih, kita tekan ini. Tuh ya. Cuman sayangnya untuk terkait topik ini tidak ada kesenjangan kontennya ya. Tuh, tidak ada ya. Lalu sebenarnya apa sih kesenjangan konten itu? Ya, dari tadi aku bahas aja ya. Mohon maaf nih, sabar ya. Dan biar nggak hilang topik ini, karena bagus ada kesenjangan kontennya, kita simpan dulu. Untuk simpan kalian tinggal tekan ini. Jadi untuk kalian yang mau menyimpan ya topik gitu kan, atau suatu topik, apalagi kalian udah merisetnya ya, biar nggak hilang ya, jangan lupa ya tekan ini.
Kita langsung aja masuk ke bantuan YouTube. Di sini aku langsung bahas terkait kesenjangan konten. Nah, pelajari kesenjangan konten. Kesenjangan konten terjadi saat penonton tidak dapat menemukan hasil penelusuran yang cukup berkualitas di YouTube untuk penelusuran tertentu. Nah, Anda dapat menggunakan kesenjangan konten sebagai inspirasi untuk membuat konten yang tidak ada atau dapat ditingkatkan kualitasnya. Kesenjangan konten dapat terjadi ketika yang pertama, penonton tidak dapat menemukan hasil apapun untuk penelusurannya. Yang kedua, penonton tidak dapat menemukan kecocokan persis untuk penelusurannya. Yang ketiga, penonton tidak dapat menemukan video yang relevan untuk penelusurannya. Misalnya, konten sudah lama atau kualitasnya rendah. Nah, itu terkait kesenjangan konten. Masih bingung? Nah, di sini aku akan jelaskan lebih sederhana. Jadi, kesenjangan konten adalah suatu topik yang banyak orang cari tapi nggak ada yang bahas. Atau saat kalian menelusuri atau kalian nyari suatu video di YouTube lah, misalnya ya, cara membuat kuis ya di postingan tab komunitas tuh. Terus di situ kan biasanya akan muncul beberapa kata kunci lah, atau biar lebih paham kita langsung aja deh masuk ke aplikasi YouTube biar kalian gak bingung lah ya. Nah, contohnya seperti ini. Akan muncul beberapa kata kunci seperti ini, atau kata-kata yang seperti ini nih muncul ya. Nah, kita kan tahu yang muncul ini adalah kata-kata yang sering orang cari di YouTube ya, atau banyak orang yang cari ya. Misalnya ini muncul seperti ini. Terus saat kita tekan ya, nah di sini itu nggak ada yang bahas atau nggak ada yang relevan terhadap judul misalnya lah yang kita ketikkan di sini, atau kata kunci yang kita ketikkan di penelusuran itu nggak ada yang sesuai gitu ya, nggak ada yang relevan. Di sini kan cara dapat uang di YouTube dengan video kuis tebak logo. Terus di sini juga cara membuat voting di YouTube. Terus di sini juga cara membuat konten pembelajaran anak, kuis, pertanyaan. Nah, gak ada kan? Gak ada yang bahas. Nah, ini artinya ini tuh kesenjangan konten ya. Paham gak sih? Paham ya? Kan muncul di sini, berarti kan banyak orang yang nyari, tapi nggak ada yang bahas ya. Paham ya? Terkadang juga banyak yang nyari tapi yang bahasnya itu sedikit, atau yang bikinnya itu hanya seberapa lah ya. Nah, itu kalian bisa manfaatkan. Dan kemarin ya, aku udah bahas terkait fitur ini, atau terkait kuis ini nih, cara membuat kuis di YouTube. Karena ya ternyata fitur kuisnya juga muncul di tab komunitas ya. Akhirnya saya bahas deh, karena saya juga sering riset juga gitu, jadi nggak sembarangan gitu ya untuk bikin konten tuh. Dan saya bahas, dan ini nih hasilnya, videonya ada nih, cara membuat kuis di YouTube, fitur terbaru YouTube di tab komunitas. Dan viewersnya ini lumayan ya, 123 ya, menurut aku lumayan lah, karena ini juga masih baru ya, baru 8 hari gitu ya. Tapi kita tunggu deh, pasti ini nambah loh viewersnya. Pernah saya juga waktu itu bikin video ya, cara membuat apa ya, terkait fitur, kalau nggak salah fitur terjemahan komentar YouTube. Nah, fitur terjemahan komentar YouTube, saat saya tekan, nah waktu dulu itu nggak ada yang bahas terkait fitur terjemahan ini. Waktu itu hanya ya nggak ada yang bahas sama sekali gitu.
Dan akhirnya saya memutuskan bahas ya. Apalagi ada fiturnya juga di YouTube ya, fitur baru gitu. Kayak gimana gitu, tiba-tiba aja gitu. Akhirnya saya bikin deh terkait ini. Dan itu lumayan viewersnya 32.000 ya. Akhirnya saya juga bahas lagi terkait topik ini. Nah ini 19.000. Saya bahas lagi ya. Ini lumayan belum nambah viewersnya. Dan akhirnya ya ini pada bermunculan tuh yang bahasnya tuh. Tuh 5 bulan tuh ya. Pada bermunculan yang bahas. Dan itulah ya arti terkait kesenjangan konten ya. Terkadang juga dari topiknya sih ya, misalnya topik apa ya, misalnya sebelumnya short misalnya kan. Nah sebelumnya nggak ada yang pernah bahas terkait short ya, akhirnya ada yang mungkin bikin ya, apalagi cara untuk mengejar syarat monetisasi video short, udah deh itu dapat. Apalagi pertamanya belum ada yang bikin ya, pasti deh untuk awal pasti belum ada yang bikin terkait short itu. Pasti yang bikin itu hanya satu orang, akhirnya yang lain ikutan, pasti gitu deh, bener nggak? Pasti gitu ya. Itulah terkait kesenjangan konten. Jadi untuk kalian yang dapat gitu ya kata-kata yang ada kesenjangan kontennya, atau suatu topik dapat kesenjangan konten, langsung bikin gitu, atau biar nggak hilang simpan aja, nanti kalian bahas itu ya. Ya itulah yang bisa aku bahas terkait fitur riset ini ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Jadi untuk kalian yang mungkin masih bingung juga, kalian bisa komen di bawah, insya Allah aku bantu ya. Dan ayo manfaatkan fitur riset ini, oke? Dan jangan lupa nonton video aku yang lainnya yang nongol di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.